Babu ma yakunu ba'da takbir. Apa yang diucapkan setelah takbiratul ihram. Ini cerita mengenai dua iftitah. Haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas, diterima dari Anas bin Malik, anna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin dan Abu Bakar wa Umar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kanu ada mereka semua yaptatihuna membuka mereka itu sholat as-sholat bilhamdillahirabbil alamin dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ini nanti di bawah itu dibahas mengenai surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dimulainya dari apakah bismillah atau alhamdulillah. Nah, hadis ini menyebutkan dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi nanti bahasan juga di bawah ini menyebutkan bahwa bukan berarti bismillah tidak diucapkan. Itu diucapkan juga, dibaca juga, tetapi sir artinya eh, tidak tidak keras, dibaca secara pelan, dibaca secara sir. Kemudian haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala haddatsana Umar al-Qaqqa qala haddatsana Abu Zur'ah qala haddatsana Abu Hurairah. Hadis diterima dari Abi Hurairah. Karena qala berkata Abu Hurairah, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu beliau terdiam baina takbir antara takbiratul ihram wa baina kiroati dan antara kiroah membaca al-fatihah iskatatan dengan satu diam wala ahsibu hunayyah agak pelan juga artinya tidak terlalu lama. Fakultu maka saya bertanya, ya abi wa ummi demi bapak dan ibu ya Rasulullah ya Rasulullah iskatuka baina takbir wal qiraah ma taqulu. Engkau kok terdiam antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah? Ma taqulu apa yang telah engkau ucapkan? Wala bersabda Rasulullah, aku mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas sabul abyad minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Jadi pada saat antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah, Nabi membaca Allahumma ba'id. Ini salah satu bacaan doa iftitah. Allahumma ba'id ya Allah, semoga engkau jauhkan baini antara aku wa baina khotoya dan antara dosa-dosaku. Kama ba'adta sebagaimana engkau telah menjauhkan baina masyriqi antara timur wal maghribi dan barat. Allahumma wahai Allah nakfini semoga engkau membersihkan kepadaku minal khotoya ya dari kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqa sebagaimana dibersihkan juga as-sabul abyadu pakaian putih minad danasi dari kotoran. Allahumma wahai Allah ingsil semoga engkau membersihkan khotoya ya terhadap dosa-dosaku bil ma'i dengan air wasalji dan air salju wadil barodi dan air dingin. Jadi ini boleh dibaca sebagai salah satu doa iftitah di samping doa iftitah yang lain. Itu yang disebut dengan doa iftitahi yatadammanu munajatar rabbi yang mengandung diijabahnya permintaan kita kepada Allah. Qiraatul Fatihah tatabbanu hadal makna, sedangkan pembacaan Al-Fatihah itu yang maksud kiroah itu adalah membaca Al-Fatihah. Kemudian di hadis yang pertama di atas tadi sebutkan kanu yabtatihuna kiroata bilhamdillahirabbil alamin. Para sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar memulai membaca kiroah Al-Fatihah itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin di sini.
dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, tidak dengan bismillah. Tapi di sini wahada qalu man asbatal basmalah tapi awaliyah. Membaca alhamdulillahirabbil alamin bukan berarti tidak membaca bismillah. Bismillahnya itu dibaca secara sir sini. Bianha innam itu sama alhamdu fakot. Memang itu surat Al-Fatihah disebut dengan alhamdu karena dimulai dari alhamdulillah. Tapi basmalahnya dibaca juga walaupun sir. Disebutkan qala lahu ala uallimuka a'dhama suratan fil Quran. Apakah ingin aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Dan disebutkan Nabi memulai dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Fatihah itu diawali dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di asab masani. Itu adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, padahal kita lihat di dalam Al-Quran, sampai saat ini cetakan Al-Quran, cetakan manapun, cetakan Bandung, cetakan Surabaya, cetakan Madinah atau Mekah, Bismillah itu ayat-ayat yang pertama. Memang Al-Fatihah itu 7 ayat. Tetapi sepakat umat Islam sampai saat ini bahwa ayat pertamanya itu adalah Bismillah. Walaupun hadisnya macam-macam di sini ya. Ada yang mengatakan tidak dibaca itu Bismillah. Tidak termasuk Al-Fatihah. Tapi eh, ijma kesepakatan kaum muslimin sedunia ini Bismillah itu masuk ke dalam Al-Fatihah. Dipersilahkan lihat di dalam Al-Quran. Kalau Bismillah di surat yang lain itu bukan ayat, itu hanya permulaan saja, ibtitah saja, memulai. Tapi dalam Bismillah masuk sebagai ayat pertama. Jadi kalau 7 ayat itu, ya memang ayat pertama Bismillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat kedua sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat yang ketujuh. Itu sudah dikenal as-sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang Al-Fatihah itu. Nah, kalaupun nanti ada yang mengatakan Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah, berarti ayat pertamanya itu Alhamdulillahirrahmanirrahim, terus ayat yang ke-6 ke-7-nya yang mana? Nah, itu yang siratal ladzina an'amta alaihim, di situ ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim baru ayat ke-7. Tapi itu tidak ada di dalam cetakannya. Belum pernah kita lihat. Hanya salah satu pendapat para ulama mengatakan seperti itu. Hanya pendapat kauli saja, ucapan saja. Yang tercetak sampai saat ini itu mesti ayat pertama itu Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya tatihuna bil hamdi annahum lam yaqra'u Bismillahirrahmanirrahim sirron. Nah, mereka memang memulai dari Alhamdulillahirrahmanirrahim, tetapi bukan berarti tidak membaca basmalah. Basmalahnya dibaca secara sir, secara pelan. Atlaq Abu Hurairah as-sukta ala qiraati sirrun. Di sini Abu Hurairah mengatakan diamnya Nabi itu tidak dikeraskan bacaan Bismillah, memang dibacanya secara sir. Nah, kemudian di dalam ayat atau hadis lain disebutkan dalam asma ahadan minhum yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Memang menurut para sahabat, dari para sahabat besar tadi termasuk Nabi, mereka tidak membaca basmalah, tidak dikeraskan. Demikian yang diriwayatkan juga dalam hadis Imam Muslim. Alam yakulu yaqtatiuna qira'ata bi bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat juga tidak memulai membacanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Annahu lam yasma' minhum al-basmalah fa yahtamilu ayyakunu yaqra'una sirran. Nah, di sini bahwa memang kita tidak mendengar bacaan Bismillahirrahmanirrahim dari para sahabat tadi, tetapi diyakini payah tamilu ayyakunu yaqra'una sirron. Mereka membaca Bismillah itu secara sir. Kalau yakunu yajharuna Bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak secara jahar, tidak secara keras membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kalaupun kita mendapati imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu heran, biarkan saja memang ada dalilnya juga. Kemudian di hadis bawahnya falam yusmi'na qira'ata bismillahirrahmanirrahim, tidak memperdengarkan kepada kami bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wa surat min dalika riwayat Hasan, itu sangat jelas dalam riwayat Hasan dari Anas bin Malik menurut Ibnu Huzaimah, kanu yusirruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka para sahabat itu mensirkan, mempelankan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Pandapa bihada ta'lili min man a'allahu bil iddirab. Nah, maka tertolaklah dalil orang bahwa tidak membaca basmalah pada saat Al-Fatihah itu dibaca hanya sir. Kemudian saat itu anasan ayaqra'u rajulu bi salati bismillahirrahmanirrahim faqala sallat wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bakar wa Umar falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Anas di sini sekali lagi disebutkan saya pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Sayyidina Abu Bakar, di belakang Sayyidina Umar, tapi belum pernah saya mendengar mereka membaca basmalah secara keras. Mereka membacanya sir. Ibahatul israri bil bismillah bil jahriyah. Walaupun salat kita salat jahar, bismillahnya bisa dibaca secara sir, secara pelan. Wastadal bi al-malikiyah ala tarki du'ail iftitah. Bahkan nanti doa iftitah itu hukumnya sunnah untuk membaca doa iftitah. Menurut Imam Malik itu tidak apa-apa kita tidak membaca doa iftitah seperti pada saat sholat sunnah. Sholat sunnah yang lagi rusuk, wah sebentar lagi sisa tinggal 2 menit misalnya kita mau sholat sunnah. Nah, tidak perlu baca doa iftitah juga tidak apa-apa, langsung Al-Fatihah saja. Nah, itu sifatnya sunnah. Enggak apa-apa tidak membaca Imam Malik di sini. Masih panjang penjelasannya, tetapi kita singkatkan seperti itu saja. Kemudian bab berikutnya, Haddatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarona an-Nabi dan seterusnya dari Sayyidina Abi Bakar. Dari Abi Bakar disebutkan anna Nabi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sholat Nabi sholat al-kusufi sholat gerhana matahari. Aqoma maka berdiri Nabi, fa'atola maka memanjangkan Nabi al-qiyamah berdirinya itu. Ini rakaat pertama. Summa rakaat kemudian ruku Nabi, fa'atola maka memanjangkan Nabi ar-ruku'an terhadap rukunya. Summa qoma kemudian berdiri lagi Nabi, fa'atola maka memanjangkan Nabi itu al-qiyamah terhadap berdirinya. Sebagaimana kita ketahui dalam sholat gerhana itu 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Sumaroka kemudian ruku Nabi, Fa'atola memanjangkan Nabi ar-ruku terhadap rukunya. Sumaroka kemudian eh, apa cengkat dari ruku gitu. Suma sajada kemudian Nabi sujud, Fa'atola maka melamakan Nabi as-sujuda terhadap sujudnya. Sumaroka kemudian cengkat dari sujud Nabi. Suma sajada kemudian sujud lagi, Fa'atola maka melamakan Nabi as-sujuda terhadap sujudnya. Summa qoma kemudian berdiri lagi Nabi, fa'atola maka melamakan Nabi al-qiyamah terhadap berdirinya. Summa rufa'a kemudian Nabi ruku lagi, fa'atola maka memanjangkan Nabi ar-ruku terhadap rukunya. Summa rufa'a kemudian cengkat dari ruku Nabi, fa'atola maka memanjangkan Nabi al-qiyamah terhadap berdiri iktidal. Summa rufa'a kemudian eh, Semarofa'a kemudian Nabi ruku lagi. Fatola maka memanjangkan Nabi ar-ruku terhadap ruku beliau. Semarofa'a kemudian berdiri dari ruku. Pasajada maka kemudian sujud Nabi. Fatola memanjangkan Nabi as-sujuda terhadap sujudnya. Semarofa'a kemudian berdiri atau duduk dari ruku. Dari sujud. Semasajadah kemudian sujud lagi Nabi. Fatola maka melamakan Nabi as-sujuda terhadap sujudnya. Summan sorofa kemudian berpaling Nabi. Pakola kemudian bersabda beliau, Qadanat sungguh telah dekat minni dariku apa al jannatu surga.
hatta lau ajroktu, sehingga kalau aku menginginkan alaiha terhadap itu surga itu, lajitukum, justru aku akan mendatangkan kepada kalian bikitopin dari buah-buah kurma itu surga, min kitopiha dari buah-buah kurma surga. Wadanat, dan telah dekat juga minni kepadaku an-narun neraka, hatta kutu, sehingga aku berkata, ai Rabbi, wahai Tuhanku, wa ana ma'hum, aku itu beserta umatku. Faidan, maka saat itu Imratun adalah seorang perempuan. Hasib tu, aku mengira annahu qala, Nabi berkata, tahdishuha hirratun, yang telah yang telah menganiaya kucing lah. Qultu, aku berkata, masya'nu hadhihi, apa perilaku itu perempuan tadi, wahai Rasul? Qalu berkata para sahabat, habasatha, telah memenjarakan kepada perempuan tadi itu kucing, telah memenjarakan, telah murung itu si perempuan terhadap kucing, hatta matat, sehingga mati itu kucing juan, dalam keadaan lapar. Laat amatha, yang tidak perempuan itu beri makan itu si kucing. Wala arsalatha, tetapi juga tidak dia lepaskan itu kucing, tak perlu untuk makan. Wala Nabi, hasib itu aku mengira annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, min hoshisi au hisyasil ardi, dari rumput-rumputan yang ada di bumi. Ini hadis agak panjang, bercerita mengenai sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Kalau khusuf, sholat gerhana bulan. Di sini dijelaskan bahwa sholat kusuf itu 2 rakaat dengan 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Itu sangat jelas. Dan setiap berdiri dan sujud rukunya juga Nabi panjang-panjang. Nanti kalau di hadis lain ditambah dengan khutbah. Nah, kemudian setelah itu beliau bersabda, di kata Nabi, sungguh telah datang dekat denganku. Nabi diperlihatkan bisa melihat surga. Ini tentu mukjizat, hanya beliau yang bisa melihat surga. Sungguh telah dekat, aku telah diperlihatkan surga pada saat sholat itu. Kemudian saking dekatnya aku menginginkan mengambil itu buah korma, yang apabila kalian makan itu buah korma, itu tidak akan lapar-lapar. Demikian juga telah diperlihatkan kepadaku neraka. Tetapi pada saat itu di neraka itu ada seorang perempuan. Perempuan ini mengurung kucing sampai kucingnya mati karena matinya kelaparan, karena tidak dikasih makan dan juga tidak dilepaskan. Nah, perempuan itu jadi masuk ke neraka gara-gara kucing. Karena di krem atau di apa, di penjara. Tidak boleh berkeliaran kucingnya itu. Sampai masuk ke neraka gara-gara itu. Walaupun dia itu sholat, walaupun dia itu melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, tetapi ternyata gara-gara kucing bisa masuk ke neraka. Apa di sini yang terkait dengan amal-amal sosial, semoga hati-hati. Boleh kita mencederai, walaupun barangkali tetap nanti akan diangkat dari neraka, tapi ya dicuci dulu dosa-dosanya dari memenjarakan kucing. Oleh karena itu hati-hati, ini kucing ada di zaman Nabi dan di zaman kita juga banyak. Hadis ini sebutkan hadis mengenai lamanya sholat kusuf. Sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Kemudian bab berikutnya, bab raf'il basari ilal imami bis shalah. Bab mengenai mengangkat pandangan kepada imam pada saat sholat. Qalat, berkata Aisyah, qala bersabda Nabi SAW di salatul kusuf, Aro'aitu, aku melihat jahannam yahtimu ba'duha ba'dan, semacam melahap sebagian terhadap sebagian yang lain, hatta ro'aitumuni, sehingga kalian semua melihat kepadaku, takhortu, aku mengakhirkan terhadap sholat. Itu hadis nyambung dengan yang di atas. Kemudian hadasana berkata Musa, qala hadasana Abdul Wahid, dan seterusnya dari Abi Ma'mar qala, kulna, aku
tanya Al-Khabbab kepada Khabbab, akana Rasulullah, apakah ada Rasulullah SAW yaqra'u membaca Rasulullah bid-duhri wal asri pada salat duhur dan salat asar? Wala menjawab itu Khabbab, na'am, oh jelas Nabi membaca suatu bacaan. Qulna, aku berkata, bima kuntum ta'rifuna dzaka. Bagaimana kalian tahu bahwa Nabi itu melakukan pembacaan pada salat duhur dan asar? Wala menjawab Khabbab bidtirabilih yati, dengan bergerak-geraknya janggut beliau. Ini juga menjelaskan kepada kita, memang pada saat surat asar dan duhur itu bacaannya itu sir, tidak perlu dikeraskan. Tapi bukan berarti diam. Silahkan baca juga, ya tidak dikeraskan. Apa kita yakin bacaan Nabi itu, Nabi melakukan pembacaan itu bergerak-geraknya mulut beliau, yaitu janggutnya bergerak-gerak. Itu berarti melakukan pembacaan. Artinya kalau membaca itu jangan dalam hati juga, sampai mulut juga digerakkan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim tanpa suara, atau suara hanya terdengar oleh telinga kita sendiri gitu, atau bacaan yang lainnya dipersilahkan. Itu bacaan pada sholat duhur dan asar. Tidak dikeraskan, tapi kita tahu bahwa kita sedang membaca. Kemudian hadasana Hajjaj, hadasana Syu'bah, qala anba'ana Abu Ishaq, qala sami itu aku mendengar Abdullah bin Yazid yakhtubu berkhutbah Abdullah. Qala berkata itu Abdullah, hadasana Al-Barra, telah membacakan hadis kepada kami Al-Barra, maka nagar kadubin, dia itu bukanlah pembohong. Annahum, sesungguhnya para sahabat, kan ada mereka idza sallu, apabila sholat mereka para sahabat Nabi beserta Nabi SAW, Paropa'a maka mengangkat ro'sahu terhadap kepalanya itu minar ruku'i, dari ruku. Qomu, berdiri mereka semua kiaman secara sempurna, hatta yarawnahu, sehingga mereka melihat Nabi qad sajada, telah sujud. Nah, ini menjelaskan kepada kita di hadis ini bahwa antara takbir intikal pas mau sujud itu, Nabi membacanya itu saat jatuh mau mau sujud. Buktinya ini para sahabat, mereka tidak ikut turun melakukan sujud sampai Nabi sujud dahulu. Sehingga dalam hal ini supaya komando dari imam itu tidak di awal. Jadi pada saat imam mau sujud itulah boleh katakan Allahu Akbar. Jangan pada awal, jangan mau sujud ucapkan Allahu Akbar, karena biasanya makmum ikut sujud. Sehingga sebaiknya imam itu mengatakan Allahu Akbar saat dekat ke tempat sujud. Allahu Akbar. Karena ini yang dilakukan zaman Nabi juga begitu. Para sahabat masih berdiri, iktidal, padahal Nabi sudah sujud. Nah, itu artinya ada jarak antara bacaan takbir intikal Nabi dengan bacaan imam. Jadi turun dahulu sujud, berarti bacaan Allahu Akbarnya itu pada saat imam mendekati tempat sujud. Harus begitu. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Waktu mau ruku, sudah mendekat mau ruku lah kita ucapan Allahu Akbar. Jangan pada saat sebelum ruku udah mengucapkan Allahu Akbar. Karena apa? Langsung diikuti makmum kan? Makmum itu apalagi yang tidak melihat imam, langsung saja ruku. Padahal imam belum ruku. Nah, itu tidak bagus. Artinya memang tidak membatalkan sholat, tetapi itu mengurangi makna berjamaah. Makna bahwa makmum itu harus mengikuti imam. Kalau begitu berarti membarengi imam. Itu tidak bagus secara aturan. Harusnya apa yang imam lakukan baru makmum ikuti. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Ismail, haddatsani Malik an Yazid, an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, pasapat, telah terjadi gerhana asyamsu, matahari, ala ahdi Rasulullah, pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah, maka sholat Rasulullah, sholat gerhana. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah,
Ro'ainaka kami semua melihat engkau tanawalu menggapai syai'an sesuatu pima komik di tempat engkau. Semua ro'ainaka kemudian kami melihat engkau wahai Rasulullah tak engkau mundur ke belakang. Ola bersabda Rasulullah ini memang aku uritu diperlihatkan kepadaku al jannata surga atau nawal tuh aku ingin menggapai surga min hadai surga unkudan itu rantaian kurma itu. Walau ahaduhu kalaulah aku mengambilnya la akatum tentu kalian semua akan makan min huda itu kurma surga ma baki tatis dunia yang akan terus tidak membuat lapar selama engkau hidup di dunia. Ini tidak bisa digapai juga itu, tidak bisa diambil. Jadi ini sama dengan hadis di atas. Ada satu waktu terjadi gerhana, kemudian para sahabat sholat, tetapi para sahabat melihat Nabi kok pada saat sedang jadi imam agak mundur, bergerak mundur gitu. Nah ternyata para sahabat itu kritis, mesti bertanya kepada Nabi, ada apa ini wahai Nabi? Engkau kok mundur saat menjadi imam? Saat itu Nabi mengatakan, telah diperlihatkan kepadaku surga yang di situ ada buah kurmanya yang kalaulah aku mengambilnya itu buah kurma dan kalian makan tidak akan lapar-lapar begitu. Tapi tidak bisa Nabi tidak bisa mengambil itu. Demikian juga akan diperlihatkan neraka yang tadi di atas cerita tentang seorang perempuan yang eh, apa menghukum kucing, ngerem kucing. Kemudian haddatsana Muhammad bin Sinan qala haddatsana Puleh qala haddatsana Hilal bin Ali an Anas bin Malik qala Anas bin Malik telah salat lana beserta kami Nabi sallallahu alaihi wasallam summa rokok kemudian naik Nabi al minbar ke atas mimbar asyara kemudian isyarat Nabi biadaihi dengan kedua tangan beliau kiblatil masjid ke arah kiblat masjid. Sumakola kemudian bersabda Nabi, lakon itu sungguh aku telah melihat al-anas saat ini. Mundu sholat itu sejak aku sholat, aku beserta kalian semua. Al-jannata surga, wan naro dan neraka. Masilataini fi kiblat hadal jidar. Yang keduanya diperlihatkan kepadaku di belakang ini tembok. Alam aro maka aku tidak melihat kaljam seperti hari ini fil khairi dalam kebaikan wasyari dan keburukan. Salasan Nabi mengatakannya 3 kali. Ini mukjizat yang diperlihatkan kepada Nabi seperti tadi disebutkan pada saat sholat beliau di mihrab mihrab beliau bisa melihat surga dan neraka. Memang diperlihatkan oleh Allah. Ini penjelasan dari hadis-hadis di atas. Waqala Syafi'i wal Kufiyuna berkata Imam Syafi'i dan para ulama Kufah, ulama Baghdad, yustahabu lahu ayyan nura ila mawdi sujudihi li'annahu aqrabu lil khusyu'. Disunnahkan pada saat kita sholat untuk melihat tempat sujud. Karena itu yang akan mendekatkan kepada khusyuk. Jadi pada saat sholat itu, sebagaimana bab di atas, kemana arah mata pandangan pada saat kita sholat. Disebutkan di sini sebaiknya lihat tempat sujud. Tapi di video tadi, apakah mata kita ini bolehkah melihat kanan kiri atau mana tanpa menoleh? Nah, itu tadi di video di atas tidak masalah, tidak apa-apa kalau mata itu bisa lihat kanan kiri kan gitu. Asal tidak sambil begini aja. Nah, sambil begini juga sebetulnya boleh saja kalau itu diharuskan melihat itu. Misalnya ada suatu kejadian sebelah kita tapi ingin jelas boleh ditoleh seperti itu. Selama itu dibutuhkan pada saat sholat tidak apa-apa. Tapi kalau tanpa alasan itu tidak boleh. Tapi kalau kita menoleh dengan dada ikut berubah dari kiblat itu membatalkan sholat. Jadi jangan sampai dada kita ikut berubah. Tapi kalau sekedar kepala tidak apa-apa menoleh. Asal ada kepentingan. Apalagi kalau hanya mata. Kalau hanya mata boleh saja. Kita lihat kiri kanan. Misalnya ada anak kecil itu lari-lari. Nah, kita lihat kiri kanan. Siapa tahu akan nginjak kacamata yang kita simpan di depan tempat sujud kita. Tidak halangi boleh saja. Tetapi secara umum
menurut Imam Syafi'i dan ulama-ulama Baghdad, disunnahkan pada saat kita sholat itu lihat tempat sujud saja. Warada fi dzalika hadisun akhrajahu Sa'id bin Al-Mansur. Nah, disebutkan bahwa yang terkait dengan melihat tempat sujud itu ada juga hadisnya berasal dari Sa'id bin Mansur. Yang ini menguatkan alladzina hum fi sholatin khashi'un. Sifat orang-orang yang beriman itu qad aflaha mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un kan gitu. Sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Alladzina hum, mereka semua itu yang di dalam salatnya itu khashi'un. Nah, salah satu pengertian khusyuknya itu adalah secara fisik kan kemarin sebutkan. Khusyuk itu bisa dari dua sisi, dari sisi batin dan dari sisi dohir, lahiriah. Artinya secara lahiriah, pandangan itu melihat ke tempat sujud, tidak kemana-mana. Wa yumkinu an yufarriqu baina imam wal ma'mum wa yustahabu lil imami an nadru ila mawdi'is sujud. Nah, disunnahkan apalagi bagi imam untuk melihat ke tempat sujud. Maka ada lil makmumi illa haisu yuhtaju ila muraqabati imamihi. Nah, demikian juga bagi makmum tentu disunnahkan melihat tempat sujud kecuali mau melihat imam. Imam itu sudah bergerak karena tidak suara takbirnya tidak kencang misalnya, pelan gitu. Nah, itu boleh dilihat. Telah bergerak imam itu mau ruku, kita ikutan ruku juga. Kalau suaranya kencang tidak perlu dilihat, tapi kalau tidak silahkan dilihat. Wa amal munfaridu hukmu hukmul imam. Apabila kita sholatnya munfarid sendirian, maka lihatlah ke tempat sujud. Kemudian wa ujiba bi anna fi anna imama yarfa'u basaru ila ma amamahu. Nah, di samping boleh melihat ke tempat sujud, juga boleh melihat ke depan. Ke depan itu tidak masalah. Tapi yang tidak boleh itu melihat ke atas. Walaupun dalam sejarah sholat, sahabat biasa sambil sholat itu lihat-lihat ke atas, maklum di atas itu pakai atapnya itu pelepah korma masih bolong-bolong barangkali. Lihat kok ada burung lewat di atas dan sebagainya. Itu masih terjadi saat awal-awal sejarah sholat. Tapi kemudian oleh Nabi dilarang. Jangan melihat ke atas pada saat sholat. Yang bisa jadi tempat penglihatan kita itu dua tempat, ke depan atau ke tempat sujud. Nah, babu il basorib ila samai bisor. Bab berkaitan dengan mengangkat pandangan kita ke langit pada saat sholat. Haddatsana Ali bin Abdullah qala akhbarana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Abi Arubah qala haddatsana Qatadah anna Anas bin Malik sungguhnya Anas bin Malik haddatsahum bercerita tentang hadis kepada para sahabat. Qala berkata Anas qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Mabalu akwamin maka tidak ada kelakuan kaum-kaum yarfa'una melihat mereka itu mengangkat mereka itu absarum pandangan-pandangan mereka ila samai langit di salatihim dalam salatnya fashtadda maka telah berat qalu ucapan Nabi fi dari perihal yang tadi hatta qala sehingga bersabda Nabi layan tahunda harus dilarang tidak boleh melihat ke langit pada saat salat. Ala tuhtopan absarum atau kalau maksudnya melihat ke langit akan disambar penglihatan-penglihatan mereka itu. Artinya akan dienyahkan. Nanti Allah ini sebagai bukti dilarang keras untuk melihat ke atas pada saat sholat. Ajma'u ini penjelasannya menurut Ibnu Battal telah sepakat para ulama ala karohati rokil basori sholat. Nah, menurut para ulama itu makruh. Tidak membatalkan sholat tetapi makruh saja. Wakhtalafu fihi qalidas sholat fid du'a. Tetapi pada saat kita berdoa di luar sholat, bolehkah melihat ke atas, ke langit? Itu para ulama berbeda-beda pendapat. Kalau pada saat sholat, makruh melihat ke langit itu. Tidak membatalkan, hanya sebaiknya jangan, terlarang. Tapi kalau berdasarkan hadis Nabi itu tidak boleh. Entahunna harus dilarang, dicegah melihat ke langit. Wa jajahu al aksaruna lianna sama fi kiblatud doa.
Nah, pada saat kita berdoa, menurut kebanyakan para ulama itu tidak apa-apa melihat ke atas. Karena itu sebagai isyarat bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah, ya hanya sebagai bahasa simbol kan. Allah Maha Tinggi. Sehingga Allah Maha Tinggi, walaupun kita tidak tahu di mana Allah berada. Tapi sebagai simbol bahwa datangnya dari atas. Nah, tidak apa-apa menurut para ulama pada saat berdoa. Rabbul basar ila samai, mengangkat pandangan ke atas langit, isolati pada saat sholat juga tidak apa-apa menurut hanya satu ulama di sini. Qadiyah kelihatannya. Tidak apa-apa. Tetapi hadis yang di atas tadi melarang. Lebih baik ikuti pendapat Nabi dan kebanyakan para ulama. Fihi dabun lita'li lima akhrajahu Ibnu Adi fil kamil ba'da khala baina Sa'id bin Abi Urabah wa Qatadah rajul. Itu ada perbedaan memang di antara para ulama sebagaimana biasa dalam persoalan seperti ini tidak satu kata biasa dalam persoalan fikih itu. Sholat Rasulullah SAW yaman bi'ashabihi falamma qada sholata aqbala alaihim biwajhi. Nah, ini sebagai salah satu sunnah. Setelah sholat Rasulullah SAW pada satu hari dengan para sahabatnya, kemudian pada saat selesai Nabi As-Salatu sholat, akbala beliau menghadap alaihim kepada para sahabatnya biwajih dengan wajah beliau. Nah, ini sebagai salah satu alasan mengapa imam harus menghadap kepada jamaah selesai sholat. Memang ada hadisnya juga begini. Walaupun di sini dalam hadis ini disebutkan yauman satu hari, artinya tidak terus-terusan tiap sholat. Disebutkannya kalau berdasarkan hadis ini ya. Jadi kapan aja kita butuh mau menghadap ke jamaah silahkan. Tapi tidak selalu di sini disebutkan. Hanya satu hari, satu waktu. Nabi menghadap kepada jamaah dan lebih sering juga memang dibandingkan dengan tidak. Artinya itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau Nabi menghadap ke jamaah itu ada komunikasi. Bukan sekedar menghadap sebagaimana kita. Kalau kita kan hanya menghadap saja. Nabi itu di samping ngabsen enggak. Kemana kok tidak ada biasanya di terdepan itu si Bapak Anu suka ditanya oleh Nabi. Kalau kita kan mana mau mengabsen begitu. Tidak ada lah di kita. Kita hanya menghadap saja. Tapi Nabi itu memang mau berkomunikasi dengan para sahabat pada saat menghadap setelah sholat. Tidak sekedar menghadap saja. Itu kekurangan kita. Kemudian akbalu ala sholatihim manadaru amamahum. Makanu yastahibuna alla yujabija basaru ahadihim maudhi'a sujudi. Nah, di sini disebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu ayat yang mengatakan telah berbahagia orang-orang yang beriman yang di dalam sholatnya itu mereka khusyuk dengan cara menghadapkan pandangannya itu ke depan mereka. Bahkan melihat ke tempat sujudnya. Jadi kedua tempat, mau ke depan boleh, mau ke tempat sujud boleh. Itu bisa menolong terhadap kekhusyuan. Kemudian babul iltifat, bab culang cileng pada saat sholat. Haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abu Ahwas dan seterusnya dari Siti Aisyah. Qala berkata Siti Aisyah, saat itu saya bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil tipati dari luak liuk dari menoleh di sholat pada saat sholat. Akola maka bersabda Nabi, wa itu luak liuk ikhtilasun adalah pencurian, yakhtalisuhu yang mencuri pada satu syaitan di min sholatil abdi dari sholat seorang hamba. Jadi usahakan jangan luak liuk pada saat sholat. Kecuali dalam kondisi sangat terpaksa. Ada sesuatu yang memang dibutuhkan untuk melihat itu boleh dengan cara menolehkan wajah maksudnya itu waktu. Tapi kalau sekedar melihat dengan kerlingan mata itu tidak apa-apa boleh saja. Kemudian haddasan Qutaibah qala haddasan Sufyan an Zuhri an Urwah an Aisyah dari Siti Aisyah juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salatlah salat Nabi fi khamisatin
di dalam satu baju pakaian, laha di dalam pakaian itu alamun ada gambar-gambar. Pakola maka bersabda Nabi, syagolatni aduh telah mengganggu kepadaku alamu hatihi. Ini gambar-gambar yang ada di dalam baju ini. Idhabu kalian pergi biha dengan ini baju ila Abi Juhem kepada Abi Jahim. Waktu ini dan datangkanlah kepadaku bi ajani bi anbijaniyatin dengan yang lain yang tidak pakai gambar. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Nabi sebaiknya kalau kita mau pada saat sholat itu menggunakan pakaian polos, tidak ada tulisan-tulisan, itu mengganggu kan, atau gambar-gambar yang gimana ya, batik kalau kita mungkin tidak terganggu saat ini ya dengan batik karena itu sesuatu yang sudah lumrah biasa di kita. Awal-awalnya mungkin mengganggu juga, tapi karena sudah biasa, biasa saja. Tapi Nabi itu tidak menyukai beliau menggunakan pakaian yang banyak gambarnya, eh, yang bisa mengganggu pandangan. Karena terlihat pada saat sholat itu kok lebih memperhatikan gambar-gambar. Atau kalau sekarang tulisan, itu yang joker. Joker itu ya kaos-kaos yang dikeluarkan dari Bali itu kan tulisan melulu tuh. Sebaiknya jangan dipakai sholat. Karena pasti mengganggu teman yang lain. Apalagi jamaahnya ada di saf pertama, saf kedua itu kerjanya baca tulisan yang ada di kos kita saja. Kalau tulisannya banyak, nah itu sebaiknya jangan dipakai saat sholat. Ditutupi, harus ditutup pakai yang polos supaya tidak mengganggu orang lain. Atau ya sekarang juga kita suka melihat di sini kan, ada yang pakai kaos tulisan-tulisan, itu mau tidak mau kita itu mesti melihat dan membacanya saat sholat. Itu mengganggu sebetulnya. Sebaiknya jangan dipakai yang ada tulisan-tulisan saat mau sholat. Di luar sholat masih silahkan, itu bebas. Kemudian warada fi karohiyatil tifati sarihan dan dimakruhkan untuk luak-liuk pada saat sholat secara jelas ala syartihi tanpa ada syarat. Kecuali tadi ada keperluan. Keperluan kita menoleh karena ada sesuatu apa, tapi nolehnya tentu saja noleh yang tidak terlalu jauh, hanya sedikit saja. La yajalullahu mukbilan ala abdi fi salati malamnya al-faqid. Nah, disebutkan di sini mengapa tidak boleh? Karena Allah itu akan terus melihat hamba selagi dia itu tidak tulah toleh pada saat sholat. Sekali noleh maka faida sorba wajhahu anhuin soropa. Maka apabila seorang hamba itu memalingkan wajahnya noleh, maka Allah juga menoleh, tidak mau melihat lagi. Kan dalam hadis yang berkaitan dengan ihsan, kita disuruh oleh Nabi, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi kalau Allah tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah Maha melihat kepada engkau. Nah, di sini sekali kita berpaling wajah kita, maka Allah memalingkan juga wajahnya, tidak mau melihat kita. Yakinkan pada saat itu Allah melihat pada saat kita sholat. Dan wasabu qahriyati iltifat yahtamil ayyakuna linaqsil khusyuk. Memang salah satu sebab tidak bolehnya berpaling buat lihat tulah toleh kiri kanan itu karena bisa mengurangi linaqsil khusyuk, bisa mengurangi kekhusyuan. Oleh tarki istiqbal kiblah atau bisa mengurangi menghadap kiblat. Itu juga ya itu kalau mengurangi menghadap kiblat, ya kalau dadanya keluar dari menghadap kiblat itu jelas membatalkan sholat. Para ulama mengatakan begitu. Tapi kalau selagi dadanya kita tetap menghadap kiblat, hanya kepala kita aja tuh, itu tidak membatalkan sepanjang ada keperluan. Kemudian disebutkan oleh Nabi tadi sebagai as-sarik, orang yang luak-liuk itu sebagai orang pencuri, as-sarik, mencuri. Ya karena mencuri pandangan Allah, mau memandang secara terus kepada orang itu, kemudian tiba dia menolehkan pandangannya, itu sama dengan mencuri dari pandangan Allah. Allah juga menolehkan pandangannya, tidak kepada orang tadi lagi.
maka lebih mendekati kata-kata mukhtalis. Orang mencuri, lebih mendekati kelakuan pencurian. Saya kira sampai di sini bahasan untuk hari ini. Semoga memberikan manfaat. Wallahu a'lam.